buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Baikkah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, kini hambamu memohon kepadamu. Berilah keselamatan dalam belajarku, ayah, ibu, adik, kakak, dan teman-teman semua. Teman-teman di rumah, hari ini kita akan belajar tentang binatang, yaitu binatang darat melata. Kira-kira binatang apa saja ya? Iya, ada ulat, ada ular, ada buaya, dan masih banyak lagi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ulat. Teman-teman di rumah, kira-kira Bu Guru bawa apa ini? Nah, kita akan belajar tentang bagian-bagian ulat, yaitu di atas ada kepala, kemudian ada dada, kemudian ada perut, dan juga ada kaki. Kakinya ada yang di atas dan juga ada yang di bawah. Teman-teman, ciri-ciri ulat itu berukuran kecil. Yang pernah teman-teman lihat di rumah ya, mungkin ada ulat yang ada di pohon itu. Nah, selain itu, selain berukuran kecil, ulat juga mempunyai bulu tipis. Nah, selain itu, bulu tipisnya ulat tadi ada juga yang berbahaya loh. Teman-teman kalau tidak sengaja, nanti bisa terkena gatal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makanan ulat. Makanan ulat itu ada daun hijau. Biasanya kalau untuk ulat sutra itu makannya daun murbei. Teman-teman di rumah, ternyata ulat itu punya manfaat loh. Nih dia, ulat sagu bisa kita manfaatkan karena banyak mengandung protein, bisa kita konsumsi. Nah, untuk ulat sutra bisa dijadikan kain sutra. Nah, teman-teman di rumah, Bu Guru akan menceritakan gambar seri proses pembuatan kain dari ulat sutra. Nih gambar yang pertama, ini ada ulat sutra yang sedang memakan daun murbei. Nah, ulat sutra makannya dengan lahap. Nah, setelah itu, ulat sutra tadi setelah kenyang memakan daun murbei, kemudian berpuasa. Menjadi apa ini teman-teman semua? Kepompong. Nah, setelah kepompongnya tadi banyak, kemudian kita panen. Kita proses dengan cara memasak. Kemudian ulat sutra tadi kita pisahkan dari wadah penyimpanannya. Dan kepompong yang tadi sudah dipisahkan, kita pintal untuk dijadikan benang. Kemudian setelah tadi sudah menjadi benang, kita beri warna. Nah, setelah pewarnaan tadi, kemudian benang-benang tadi ditenun untuk dijadikan kain. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita melihat video dari Bu Guru.
Teman-teman di rumah masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Kita masuk ke kegiatan inti. Mari tirukan dulu gerakan huruf. Buka tutup, jari-jari tangan. Buka lebar-lebar, simpan di pangkuan. Naik, sampai ke dagu. Guling, sambil bertepuk, sambil bersorak, hore. Nah, teman-teman di rumah, tirukan gerakan berburu ya. Jongkok, berdiri, jinjit, putar badan, lompat, bilang yes. Itu kegiatan yang pertama, tugasnya teman-teman di rumah. Ini dia, menceritakan kembali gambar seri proses pembuatan kain dari ulat sutra. Bisa kan teman-teman? Halo teman-teman, aku arep nyerita di ulat. Ki ulate makan daun morbay. Ulat sudah kenyang, ulat puasa, ulat jadi bompong. Dicipok karo dimasak. Itu wis didadekne benang, ada warna ungu, ada merah, ada kuning, ada biru, ada oranye, ada hijau. Ini sudah didadekne kain. Didadekne kelambi. Hai teman-teman, aku akan menceritakan kembali gambar seri proses pembuatan kain dari ulat sutra. Pertama-tama dia dikasih ulat sutra diberikan akan dan daun sampai kenyang. Kemudian ulat sutra tidur sambil berpuasa beberapa hari hingga menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dipintang menjadi benang, diberi warna dan dijadikan kain. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, saya akan cerita proses pembuatan kain dari sutra. Yang pertama, ulat sutra dan daun morbay dengan lahap. Ini teman-teman, kemudian setelah kenyang jadi berasa, jadi kepompong. Teman-teman, ini teman-teman udah dipanen, dipres, dimasak, kemudian ulat sutra pisahkan di wadah. Ini teman-teman, bahwa tadi dijadikan benang sutra dan diberi warna. Ini teman-teman, setelah diwarnai jadi ditenun, dijadikan kain sutra. Ini teman-teman,
Sudah jadi, terima kasih. Hai teman-teman, aku mau menceritakan kembali gambar seri proses pembuatan kain dari ulat sutra. Yang pertama, ulat sutra memakan daun murbei dengan lahap. Hop, hop, hop. Setelah itu, ulat sutra berpuasa teman-teman. Berpuasa itu tidak makan ya teman-teman. Lalu ulat sutra menjadi kepompong. Kepompong tadi di 3D. Dipanen, diproses, dimasak. Lalu dipindahkan dari wadah penyimpanannya. Kemudian kepompong tadi dipintal untuk dijadikan benang. Lalu dikasih warna merah, kuning, hijau, biru, pink. Lalu ditenun untuk dijadikan kain. Dadah! Teman-teman, saya mau menceritakan tentang ular sutra. Pertama-tama, ular sutra makan daun murbei dengan lahap. Setelah kenyang, ular jadi kepompong. Kepompong dipanen, dimasak, terus jadi kain. Kain diwarnai. Setelah diwarnai, ditenun menjadi kain sutra. Udah dulu ya teman-teman, dadah. Halo teman-teman, aku mau menceritakan ulat. Ini ulat makan, berpuasa. Berpuasa jadilah kepompong, terus dijadikan benang, terus jadilah kain. Dadah teman-teman. Menceritakan gambar seri proses pembuatan kain dari ulat sutra. Ulat sutra makan daun murbei dengan lahap. Setelah kenyang, Ulat tadi berpuasa. Ulat tadi menjadi kepompong. Kepompong tadi dipanen, diproses, dimasak, pisahkan dari wadahnya. Kepompong tadi siap dipintal untuk dijadikan benang sutra. Benang tadi diberi warna. Setelah selesai diwarnai, benang tadi ditenun, jadikan kain sutra. Halo teman-teman, aku mau bercerita tentang proses pembuatan kain dari ulat sutra. Yang pertama, ulat memakan daun murbei dengan lahap. Yang kedua, ulat berpuasa dan menjadi kepompong. Kepompong tadi dipanen, diproses, dimasak, kemudian dipisahkan dari wadah penyimpanannya. Yang keempat, kepompong tadi dipintal untuk dijadikan benang sutra, kemudian diberi warna. Yang kelima, benang ditenun untuk dijadikan kain sutra. Sudah dulu ya teman-teman, dadah. Untuk kegiatan kedua, kita akan belajar tentang membuat hiasan dinding dari lingkaran berbentuk ulat. Untuk bahan-bahannya itu ada kertas lipat, tutup gelas, double tip, bisa juga dengan lem, kemudian pensil dan juga gunting.
Langkah yang pertama, kita ambil kertas lipat, kemudian kita taruh tutup gelas di atas kertas lipat, kemudian kita bentuk atau kita bulat. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita potong pelan-pelan ya, supaya rapi. Kita nanti membuatnya banyak loh, seperti ini, tidak cuma satu. Nah, setelah semua sudah digunting, lingkarannya tadi kan sudah banyak ya. Kemudian kita ambil double tip, kita taruh di sini semuanya. Kalau sudah selesai, nanti kita susun di dinding. Nah teman-teman, ini double tipnya sudah bergurut tempel di lingkaran ya. Sekarang kita tinggal tempelkan pada dinding. Nah teman-teman, jangan lupa kita buka ini double tipnya ya, seperti ini. Kemudian kita tempelkan pada dinding. Nah, teman-teman di rumah, lingkaran-lingkaran tadi sudah ibu guru tempel semuanya. Seperti ini ya jadinya ya. Terus kira-kira kalau seperti ini bagus tidak ya? Ya teman-teman, kurang ya. Belum ada antena, belum ada mata, belum ada kaki. Nah, nanti kita tambahin lagi supaya hiasan dindingnya kita tambah cantik. Nah, teman-teman, ini contoh yang sudah jadi dari ibu guru. Teman-teman nanti di rumah bisa menghiasi apa saja sesuai dengan kreativitas teman-teman di rumah ya. Nah, teman-teman, mari kita belajar menghitung kira-kira ada berapa ya lingkarannya yuk. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lingkarannya ada 10. Membuat hiasan dinding ulat. Bahan-bahannya ada lem, tutup gelas, kertas lipat, pensil, gunting. Caranya menjelipak lalu digaris. Hai teman-teman, aku mau membuat hiasan dinding dari lingkaran berbentuk ulat. Bahan-bahannya lem, pensil, kertas lipat, tutup gelas, gunting. Kita buat lingkaran dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, lalu kita potong ya teman-teman.
sudah jadi banyak. Lalu kita tempelkan. Kita tempelkan. Pink dulu jari. Cepet. Terus kita tempel. Lalu kita tempelkan. Usah tinggi-tinggi videonya. Terus lem lagi yang hijau. Buat terus pink. Tempelkan. Sama tingginya. Gak turun. Tingginya sama. Enggak turun. Tingginya sama. Secedok. Baru dada. Lalu kita hitung ya teman-teman. Lingkarannya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9. Ada 9 teman-teman. Ada 9 lingkaran. Ada 9 lingkaran teman-teman. Dadah. Dadah. Halo teman-teman, saya Alif Kuai Ulat. Iki lime, iki cetakane, iki kertas lipat, iki guntinge.
Ngomong apa? Hai teman-teman, aku mau bikin ulat, kertas lipat, pensil, gunting, cetakan bundar, lem. Yang pertama berbuat lingkaran. Sekarang lingkarannya sudah jadi. Lingkaran sudah jadi. Dikasih lem. Yang kebak ini ngeroto.
teman-teman, ulatnya sudah jadi. Terima kasih, dadah. Untuk kegiatan ketiga, tugasnya anak-anak di rumah mengurutkan pola gambar ulat. Nah, ini untuk mempermudah anak-anak di rumah, kita kasih angkanya dulu ya. Misal, ini angka 1, 2, 3, kembali lagi ke angka 1. Nah, setelah itu nanti anak-anak menggambar yang seperti ini di sini. Kemudian kita lihat ini. Ini angka berapa ya? Oh iya, ternyata angka 2. Nah, dikasih angka 2. Terus habis 2, 3. Kembali lagi ke angka 1. Kemudian 2. Nah, anak-anak nanti tinggal mengurutkan. Nah, teman-teman di rumah, ini Bu Guru punya contohnya yang sudah jadi pola gambarnya tadi. Teman-teman di rumah bisa kan? Iya, semuanya anak hebat. Pasti bisa. Nah, teman-teman di rumah, itu tadi 3 kegiatan dari Ibu Guru. Pesannya Ibu Guru, jangan lupa belajar, nurut sama orang tua, kemudian diselesaikan tugasnya, tidak boleh ngambek. Nanti kalau sudah selesai, minta tolong ayah sama bunda untuk mengirimkan tugas-tugas anak-anak melalui WA ya. Nah, kemudian pesannya Ibu Guru, kalau anak-anak tadi ada kegiatan mengunting ya, hati-hati ketika menggunakan gunting agar tidak mengenai tangan anak-anak ya. Nah, itu sekian dulu dari Bu Guru. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan berikutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Doa, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih atas karuniamu, keselamatan, kecerdasan kepada hambamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.